Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya. Dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, nikmat afiah, waktu luang. Dan apabila nikmat-nikmat tersebut kita rinci satu persatu, la tuhsuha, maka kita tidak sanggup untuk menghitungnya, karena sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik kita sadari walaupun tidak kita sadari. Seperti dimudahkannya kita menghadiri majelis ilmu, itu merupakan nikmat yang tiada tara. Betapa banyak saudara-saudari kita yang sibuk dengan urusannya, yang waktu 7 hari dalam sepekan tidak bisa diluangkan untuk belajar agama. Mungkin kita beranggapan punya kesibukan atau yang lainnya, dan mudah-mudahan kita memberi uzur juga yang biasa hadir di sini. Mungkin ada uzur kendala syar'i yang tidak bisa dihadiri di malam hari ini, atau mungkin pergi ke tempat kajian di masjid, tidak masalah. Yang kita khawatirkan adalah malasnya mereka pergi hadir di majelis ilmu. Itu yang kita khawatirkan. Karena sifat futur itu mudah merasuki. Karena sekali tidak hadir, untuk memulainya kembali itu yang berat. Seperti orang menghafal Al-Quranul Karim, itu mengulang-ulang hafalan itu sangat berat. Menghafal itu bisa seseorang karena sekali hafal, lalu untuk mengulang mempertahankannya itulah yang teramat sulit. Karena kalau tidak diulang, maka hafalan itu akan buyar, bahkan hilang sama sekali. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah bahagianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempelajari apa yang telah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu telah dikumpulkan oleh para ulama kita melalui kitab-kitab yang mereka tulis, atau di zaman kita sekarang adanya rekaman audio, video, baik itu yang berbahasa Arab, masyayikh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu bisa kita saksikan. Seandainya kita bisa memahami bahasa Arab langsung. Dan tidak kalah juga banyaknya rekaman kajian-kajian asatizah kita, para ustadz kita. Bagi kita yang ingin mengetahui suatu permasalahan atau suatu pembahasan, maka kita bisa mencari apa yang kita inginkan. Dan itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di zaman kita hidup sekarang, yang mana kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Dalam hati bulan 12 bulan ke-6 kita. Jumadil Akhirah 1445 Hijriah. Karena bulan Ramadan bulan ke-9. Insyaallah tidak berapa lama lagi kita memasuki bulan Ramadan. Maka di zaman kita, di tanggal 17 Desember 2023 Masehi ini, semua
teknologi, internet, itu bisa kita belajar secara daring istilahnya. Itu mudah. Alhamdulillah itu dimudahkan, tidak perlu pergi jauh-jauh, membutuhkan ongkos yang mahal atau membutuhkan perjalanan yang sangat jauh. Betapa banyak kita mengetahui guru-guru kita, alhamdulillah mereka mengambil lanjut jenjang studi mereka ke strata 2, ke strata 3, padahal kampus mereka di luar negeri. Tetapi mereka bisa melanjutkan walaupun bisa dengan sistem online. Dan itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di Kashfus Syubhat, matan Kashfus Syubhat. Sebagaimana biasanya kita mendengarkan bersama-sama matan dari Kashfus Syubhat, kemudian akan kita jelaskan secara ringkas. Bagi yang siapa? Tafadhal. Fadhal. Fadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lisyakhina wa lisairil muslimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wal muradu min hadhihi al-kalimati ma'naha la mujarradu lafziha wal kuffarul juhalu ya'lamuna anna muradan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihadhil kalimat huwa ifradullah ta'ala bitta'alluqi bihi wal kufru bima yuqbalu min dunillah wal bara'atu minhu fa innahu lamma qala lahum qulu la ilaha illallah qalu aj'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Iqra terjemah. Maksud dengan kalimat ini adalah maknanya, bukan sekedar lafaznya. Orang-orang kafir yang bodoh pun mengetahui bahwa maksud perkataan Nabi adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu bergantung kepadanya dan tadi serta berlepas diri dari semua bentuk sesembahan selain Allah. Maka dari itu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada mereka, katakanlah la ilaha illallah, mereka menjawab, apakah dia hendak menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan saja? Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Quran surat Sad ayat kelima. Baik. Di paragraf berikutnya di dalam matan Kashfus Syubhat, muallif rahimallahu taala menyebutkan bahwasannya wal muraddu min hadzal kalimati ma'naha la mujarradu lafziha. Jadi yang dimaksudkan kita sambung yang ini karena alinea yang baru, maka kita lanjutkan. Ini masih sambungan dari pelajaran sebelumnya, masih berkaitan. Jadi yang dimaksudkan dengan kalimat ini adalah maknanya. La mujarradu lafziha, bukan lafaznya, maknanya, makna dari la ilaha illallah tersebut. Sebagaimana di di pertemuan kita sebelumnya, di pertemuan ke-7, kita tidak terlalu menjelaskan la ilaha illallah karena kita telah alhamdulillah sama-sama mempelajari di matan al-usul salasah. Cuman mengingatkan kembali bagaimana makna la ilaha illallah. Jadi yang dituntut bukanlah lafaznya saja, tetapi maknanya, konsekuensinya, tuntutan dari la ilaha illallah. Wal kuffarul juhalu ya'lamuna anna muradan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihazihil kalimah. Orang-orang kufar, orang-orang kafir yang jahil, mereka mengetahui ya'lamuna anna muradan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bihazil kalimah. Mereka mengetahui
apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini, dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengetahui apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan ketika menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi mendakwahkannya. Awalnya Nabi sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun berlalu, maka dakwah terang-terangan. Setelah turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka beri peringatanlah orang-orang yang terdekat darimu. Maka Nabi SAW menampakkan dakwahnya. Dan itu bukan perjuangan yang seperti kita saksikan di zaman kita ini, yang mudahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Karena awal-awal as-sabiqunal awalun itu orang-orang rata-rata orang-orang lemah. Dari budak itu rata-rata mereka. Sehingga mereka mendapatkan penindasan. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan keluarganya, Khabbab bin Al-Arat, dan budak-budak perempuan itu seperti itu juga. Dan yang paling keras penyiksaannya adalah Abu Jahal. Dan tidak luput Umar bin Khattab pun juga memukul para budak tersebut sebelum Umar masuk agama Islam. Itu awalnya bagaimana mereka. Dan mereka pun orang-orang beriman ketika itu beribadah tidak sebebas orang haji dan umroh yang setiap saat bisa berbolak-balik ke Masjidil Haram, atau orang-orang dekat situ setiap saat, setiap waktu sholat 5 waktu bisa. Tidak seperti itu. Karena apabila mereka melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapat penyiksaan. Mereka dapat penyiksaan. Jadi mereka pergi ke bukit-bukit dan menjadi pusat dakwah ketika itu di rumah Darul Arqam bin Abil Arqam. Yang ketika itu rumah tersebut terpencil dekat bukit Sofa, jadi tidak dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi tidak ada tanda-tanda apa gerakan di situ, pintunya pun tidak mengarah ke tempat jalan orang berlalu lalang. Jadi tidak bisa diketahui aktivitas di rumah tersebut. Dan itulah awal-awalnya Nabi SAW di dalam mendakwahkan agama ini. Alangkah susahnya sampai mereka mendapatkan penindasan. Hatta Nabi SAW, Nabi SAW pun mendapat penindasan. Berbolak-balik orang kafir Quraisy bernegosiasi dengan Abu Talib, berbolak-balik, bahkan di terakhir ultimatum yang keras, diambil orang terbaik, laki-laki terbaik orang Arab yang rupawan, yang dari suku terhormat juga, digantikan. Ini ambil pengganti Muhammad, Muhammad diambil untuk dibunuh. Ini gantinya. Bahkan Abu Talib pun marah. Kalian telah melecehkan saya, kata Abu Talib, dengan jiwa kesatria, jiwa kepemimpinannya. Anak yang, maksudnya ponakannya yang telah dibesarkannya dari kecil, telah diasuhnya. Lalu kalian meminta ganti dengan seseorang ini untuk ganti diambil nyawanya. Kalian telah melecehkan saya, menghina saya, kata Abu Talib. Dan begitulah Abu Talib melindungi keponakannya. Jadi ini, kalimat ini diketahui maknanya oleh orang-orang bodoh dari kalangan kafir Quraisy ketika itu. Huwa ifradullah ta'ala bita'alluqi bih. Jadi maksud dari kalimat itu adalah mengesahkan Allah. Ifradullah ta'ala bita'alluq. Maksudnya menggantungkan diri, menunggalkan Allah, mengesahkan Allah, dan bergantungnya diri jiwa terhadapnya, bukan terhadap yang lain lagi. Apapun bentuknya, tidak ada ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diyakini yang bisa memberi manfaat, menolak mudarat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Terkadang ada seseorang, misalnya dia ada sesuatu melakukan menabrak kucing misalnya. Ini bahaya, tidak ada hubungannya. Dan itu masih diyakini oleh masyarakat kita. Apa bedanya dengan orang-orang ketika dahulu di masa jahiliyah, ketika mereka ingin berpergian safar dalam berdagang ke Syam dan ke Yaman, li ila fi Quraisy illa fihim rihlata syita'i was-sayf, itu mereka melakukan tatoyur, menerbangkan, melepaskan burung mereka. Apabila terbangnya ke kanan, ini tanda baik.
Kalau terbangnya ke arah kiri, ini tanda buruk. Diurungkan niat mereka untuk melakukan safar. Nah, jadi tidak ada ketergantungan hati apapun bentuknya, baik itu cincin, jimat, apapun jimat-jimat segala macamnya, keris segala macam, tidak ada lagi. Hanya digantungkan hati itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wal kufru bima yu'badu min dunillah wal bara'atu minhu fa innahu lamma qala lahum qulu, lalu mengingkarinya, wa kufru, mengingkarinya, kufur terhadap itu, terhadap sesembahan min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu min, dan berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lamma qala lahum qulu, ketika itu didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, yang kalimat la ilaha illallah itu, qalu, jawaban mereka ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini telah kita bacakan di pekan yang lalu ayat ini, juga muallif cantumkan di dalam tulisannya. Ajalallah alihata ilaha wahidan inna hadza la syai'un ujab. Mereka Muhammad itu menjadikan ilah karena mereka memiliki sesembahan yang banyak, ratusan. Lalu menjadikannya satu saja. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang sangat aneh sekali. Perkara yang sesuatu yang aneh. Masa sesembahan yang banyak ini dijadikan satu saja? Jadi mereka tidak menerima. Jadi maksudnya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu memahami konsekuensi tuntutan dari la ilaha illallah. La ma'budu bihaq illallah, mereka itu memahaminya. Seluruh mereka yakini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya harus ditepis. Tidak ada lagi ketergantungan hati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tidak bisa menerimanya. Adapun tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ditanya lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari oleh orang-orang kafir Quraisy adalah Al-Amin. Bahkan mereka, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendakwahkan risalah yang mulia ini, masih menitipkan harta-harta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jadi harus tahu kita tuntunannya, bukan sekedar lafaz saja. Taib, istamir. Iqra terjemah lughatul Indonesia. Oleh karena itu, jika engkau telah mengetahui bahwa orang kafir yang paling bodoh saja mengetahui makna kalimat ini, maka sangat aneh dan mengherankan jika ada orang yang mengaku Islam sementara dia tidak tahu makna kalimat tersebut. Bahkan dia menjaga bahwa kalimat tersebut cukup sekedar talaffuz, melafazkan huruf-hurufnya tanpa perlu diyakini maknanya dalam hati. Dan orang yang pandai dari kalangan mereka bahkan menyangka bahwanya maknanya adalah tidak ada yang menciptakan, dia memberi rezeki dan yang mengatur urusan melainkan Allah. Maka jelas orang seperti ini tidak ada kebaikannya sama sekali, karena sebodoh-bodohnya orang kafir lebih tahu dari dia tentang makna la ilaha illallah. Taib, sama-sama kita dengarkan tadi paragrafnya, alinea yang ditulis oleh muallif, seolah-olah ini tamparan bagi kita yang beragama Islam, tamparan keras. Muallif menyebutkan fa iza arafta anna juhalal kuffaru ya'rifuna dzalik, bahwasanya
sesungguhnya orang-orang kufar yang jahil sekalipun mengetahui kalimat ini, maknanya. Mengetahui. Fal ajabu mimman yadda'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadzal kalimah. Sungguh sangat aneh sekali kata Syekh Mu'allif rahimahullah taala, sangat aneh, sangat mengejutkan bagi yang mengaku Islam tetapi dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini. Ini suatu tampar yang keras. Bagaimana Syekh membandingkan orang yang beragama Islam, pengetahuan orang kufar Quraisy lebih mengetahui makna dari la ilaha illallah daripada orang yang beragama Islam. Ini butuh harus konsentrasi nanti, karena nanti bahaya ini. Karena ini nama saja kasyfu syubhat, mengangkat syubhat keraguan-raguan itu. Ini berat karena masalah akidah. Jadi ma'arafah juhalalul kufar. Jadi seolah-olah orang-orang kufar itu lebih mengetahui daripada orang Islam, dan itulah kenyataannya. Syekh di zamannya mengatakan bahwasanya ini kejadian di zamannya. Lalu bagaimana di zaman kita? 2 abad telah berlalu dari zamannya Syekh. Syekh di abad ke-13 atau abad 12, kita di abad 15 sekarang Hijriah. Bagaimana orang pengetahuan orang dengan la ilaha illallah? Dan ini nanti di Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan nanti pas di bagian ada nanti itu menjelaskan sedetail-detailnya bagaimana pendapat orang dengan dakwah tauhid ini. Bahkan sebagian meremehkan seolah-olah ini tidak dakwah. Di pelajaran kita ada kajian kita di Ushulus Sittah, itu dijelaskan orang yang mendakwahkan ini, mendakwahkan Islam yang hak, itu sudah terbalik zamannya sekarang katanya. Jadi orang-orang yang meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dianggap sekarang merekalah yang berilmu, merekalah ulama, atau disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah zamannya sekarang, yang benar dikatakan salah dan salah dikatakan benar, itulah zamannya sekarang. Kita munculkan dakwah ini, beginilah Islam sebagaimana Nabi SAW dan para sahabat beragama atau mengamalkannya, lalu mereka mencemoohnya. Mereka tidak menganggap itu suatu agama. Agama yang sebenarnya ini loh, sebagaimana yang diamalkan oleh wali-wali yang mereka anggap wali, yang meninggalkan syariat Allah, yang dikatakan Jumatnya di Mekah. Itu percaya juga orang itu. Itu kita waktu itu pelajari, alhamdulillah, bagaimana perbedaan wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Itu timbangannya adalah bagaimana amalannya sesuai dengan Al-Quran dengan Sunnah atau tidak. Apabila tidak sesuai, maka dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Taib. Lalu bal yazunnu anna dzalika huwa talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tikad min i'tikadil qalbi la syai'un min ma'ani. Jadi disebutkan oleh muallif di sini, bahkan mereka mengira bahwasanya cukup dengan melafazkan saja huruf-huruf, melafazkan hurufnya saja tanpa diyakini i'tikadnya di dalam hati, tanpa diyakini di dalam hati. Cukup dengan lafaznya saja itu sudah mencukupi. Anggapan mereka ketika itu, orang-orang yang hanya memahami lafaznya saja. Wal haziku minhum yadhunnu anna ma'naha, dan sebagian orang-orang pandai di kalangan mereka, maksudnya orang-orang yang cerdik, orang-orang cendekiawan, orang-orang yang dikatakan ahli ilmu, mereka mengira maknanya adalah la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yudabbirul amru illallah. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta perkara ini, seluruh perkara kecuali Allah. Cuman pengetahuan sebatas itu saja. Itu kalau sebatas ini, orang Quraisy dahulu meyakini bahwasanya Allah lah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah raja segala macamnya. Orang-orang Quraisy sudah meyakini. Tetapi ketika yang dimaksud adalah tauhid ibadah,
Disitulah mereka mengingkari. Tidak sanggup bagi mereka hanya mengibadahi Allah saja. Tidak sanggup bagi mereka. Sehingga mereka menolaknya. Dan bahkan ketika itu didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengira Muhammad telah mencaci maki sesembahan kita, katanya. Mereka tidak menganggap ini Tuhan-Tuhan sesembahan yang kita muliakan, yang kita khusyuk dengan beribadah, yang kita berharap tidak dianggap oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka ke ibadah yang sebenarnya, yang hanya Allah semata yang harus diibadahi, seluruh ibadah. Sebelumnya telah disebutkan oleh beberapa contohnya, seperti menyembelih, seperti apalagi sebelumnya berdoa dan segala macamnya disebutkan. Apapun seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat aneh, kata muallif rahimallahu taala. Dan adapun yang beranggapan, yang kita ketahui makna di buku-buku kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak, pertama dengan makna Tuhan itu tidak mewakili apa itu maksud Tuhan. Yang kedua, ternyata selain Allah banyak Tuhan. Sesembahan selain Allah banyak. Tidak ada Tuhan selain. Ternyata ada Tuhan, banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikut sertakan yang lain. Itulah kesyirikan. Bukan sekadar mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi beribadah kepada Allah ma'allah wa ghairullah, dan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui salat, haji, umrah, puasa Ramadan, tetapi ada keyakinannya selain ini kan kita hanya untuk tabarruk, hanya untuk supaya dapat wasilah dan segala macamnya. Dan ini banyak kita jumpai bagaimana umat Islam beragama seperti ini. Yang kita maksudkan dari tauhid, dakwah tauhid yang kita maksudkan seluruhnya tidak ada lagi, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan ini yang orang tidak mau menerimanya. Tidak mau menerimanya. Kita kan orang yang berdosa, kita ini orang yang tidak mungkinlah langsung, harus ada orang-orang soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada perantaranya dan segala macamnya. Dan ujung-ujungnya akhirnya ma'isyah, akhirnya dengan orang minta tolong, akhirnya diberi amplop segala macamnya, ya ujungnya akhirnya urusan perut. Itu kenapa tidak bisa dihilangkan kuburan-kuburan yang sakti, yang ada karomah menurut mereka. Itu karena infaknya mereka itu tidak tanggung-tanggung, banyak. Itu makanya tidak bisa. Semuanya tidak bisa dihilangkan. Apa yang mereka bisa lakukan setelah itu? Jadi susah untuk menghilangkannya. Dan ini butuh kesabaran bagi dakwah ini. Karena inilah dakwah prioritas, yaitu dakwah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cemburu, ada sedihnya hati kita ketika kita melihat orang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sedihlah hati kita. Dan itulah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya mursalin, itu yang dirasakannya. Bagaimana umatnya atau kaumnya agar hati mereka terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau hanya seperti yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki, itu semuanya orang-orang kafir Quraisy itu juga meyakini hal yang sama. Tetapi la ma'budu bihaqq illallah, itulah yang membuat berbedanya. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Azza wa Jal, semuanya batil, salah semuanya. Yang hak, yang benarnya Allah Subhanahu wa taala semata. Taib. Istamir. إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سورة النساء الآية 48. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل
bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Dan engkau juga sudah mengetahui agama Allah, dan yang Allah telah mengutus para rasulnya sejak pertama hingga yang terakhir untuk membawa agama ini, dan mengetahui bahwa hanya agama inilah yang diterima di sisi Allah. Di samping itu, engkau juga mengetahui bahwa banyak manusia terjerumus ke dalam kesyirikan karena tidak memahami makna kalimat ini. Baik, lalu Syekh menyebutkan idza arafta ma dzakartu laka ma'rifata qalb wa arafta syirka billahi alladzi qala Allah fi innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha. Lalu Syekh mengatakan jika Anda katanya, jika kita yang mempelajarinya sebelum-sebelumnya mengetahui apa yang dipaparkan Syekh di sebelum-sebelumnya berapa pertemuan, 7 pertemuan kita kalau tidak salah, karena malam ini pertemuan yang ke-8. Itu kalau sudah diketahui kata Syekh, maka akan diketahui syirik itu bagaimana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Syirik di sini berbeda ulama menyebutkan apakah ini seluruh macam jenis syirik atau syirik besar saja atau bagaimana. Maka yang jelas bahwasanya semua syirik itu harus dijauhi. Semua syirik harus dijauhi karena meskipun syirik kecil itu adalah merupakan dosa besar. Walaupun syirik kecil itu dosa besar. Permasalahannya bukan dosa yang dilakukan, tetapi permasalahannya adalah terhadap siapa kita melakukan dosa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang bersumpah kepada selain Allah yang ini segala macamnya itu termasuk syirik kecil. Akan tetapi itu kita telah mengkoyak-koyak hak Allah Subhanahu wa taala. Telah merendahkan Allah Azza wa Jalla, bersumpah kepada selain Allah, atau kita menceca masa. Hujanlah hari awak kapai kapok. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dan itu di dalam kajian yang lain di kitab Tauhid itu semuanya dibahas per bab-babnya. Termasuk syirik, minar syirki kadza wa kadza, minar syirki kadza wa kadza. Termasuk syirik ini, termasuk syirik ini, termasuk syirik ini. Jadi masih panjang perjalanan kita di dalam memurnikan akidah kita la ilaha illallah dan menjauhi kesyirikan. Itu masih banyak yang belum kita ketahui. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya ibarat samudra yang luas kesyirikan itu. Atau ibarat di sesuatu yang hitam, kelam di atas batu hitam, di gelap gulita yang hitam, yang di gelap malam yang begitu kelam. Tidak akan bisa orang mengetahuinya kecuali orang yang mempelajarinya. Bahkan di sini Syekh menyebutkan wa arafta dinallahi alladzi arsala bihi rasul min awalihim ila akhirihim alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Jadi di sini bahwasanya agama Allah Subhanahu wa taala itu yang diutus rasul yang pertama sampai yang ke akhir itu, maka Allah tidak akan menerima sesuatu pun selain agama tersebut. Wa arafta ma asbahu ghalibun nasi fihi minal jahli bihaza, dan banyak manusia yang terjerumus terhadap kejahilan ini. Disebutkan oleh Syekh, banyak yang terjerumus. Coba kita kalau ada acara konten-konten itu, apa arti la ilaha illallah? Coba tanya anak-anak sekolah sekarang. Itu pasti tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bisa kita yakini seperti itu. Karena di pelajaran agama mereka setiap pekan hanya 2 jam pelajaran, itu yang diajarkan. Itu diajarkan. Dan bagaimana waliyazubillah, dan ya memang berat sekali, tetapi alhamdulillah Allah mudahkan kita mempelajari matan ini, mudah-mudahan akan membuat kita memberikan faedah bagi kita. Ini faedahnya selanjutnya. Fadhal. Faedah kita mempelajarinya, ini dia faedahnya disebutkan oleh muallif.
la ilaha illallah memberikan dua manfaat. Pertama, gembira dengan karunia Allah dan rahmatnya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Kedua, hati akan merasa sangat sangat takut. Baik. Nah, ini faedah kita mempelajari ini, kata Syekh, mempelajari tauhid, mempelajari bahayanya syirik. Afadaka faidatain, akan memberikan dua faedah, dua manfaat, kata Syekh Mu'alif. Al-ula al-farahu bi fadlillahi wa rahmatihi kama qala Allah taala, akan membuat bahagia, dari keutamaan Allah dan rahmatnya. Keutamaan dari Allah dan rahmatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Jadi katakanlah dengan dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah mereka bergembira, dan itu huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Keutamaan, kelebihan dari Allah, rahmat dari Allah itu adalah yang paling baik, yang membuat hamba Allah berbahagia, dan itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan dari kekayaan dunia. Tetapi itu dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Salah satu contoh bahwasanya li shaimin farhatan, orang yang berpuasa itu mendapat dua kebahagiaan, yaitu ketika dia iftar, berbuka, dan ketika inda liqa rabbih, ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Dengan mengibadahi Allah akan membuat berbahagia. Apapun ibadahnya akan kita rasakan lapang dada kita. Begitu juga dengan maksiat, itu akan membuat sempit dada kita. Adapun wa'afidaka aidan, yang keduanya adalah al-khauful azim, rasa takut yang besar di dalam hati kita. Bagaimana takutnya kita terhadap bahaya-bahaya kesyirikan tersebut, muncul rasa takut. Itulah yang dikatakan orang yang berilmu. Innama yakhsha min ibadihil ulama. Kalau sudah masuk kita ke dalam rasa takut itu, berbahagialah kita. Berarti kita telah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah muncul rasa takut kepada kita, berbahagialah. Berbahagialah kita karena kita telah memahami, mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang mungkin ini yang terakhir malam ini, yang alinea ini. Taib, padahal. Karena jika engkau telah mengetahui bahawa seseorang bisa menjadi kafir lantaran kata-kata yang keluar dari lisannya, sekalipun dia mengucapkan kata-kata tersebut dalam keadaan tidak mengerti bahawa itu kata-kata kufur, maka tidak dapat diterima uzur atau alasan atas kebodohan itu. Taib, di sini mualif ini agak butuh penjelasan. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimati yakhrujuha min lisanihi wa qad yaquluhu wa huwa jahilun fala yu'dzaru bil jahal. Jadi di sini bisa saja seseorang insan itu dia bisa keluar dari lisannya sesuatu yang dia tidak pahami, itu bisa dihukumi kufur katanya. Walaupun cuman di sini fala yu'dzaru bi jahal, tidak ada uzur jahil di situ. Di sini perlu kita jelaskan. Walaupun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meluruskan ketika menjelaskan paragraf ini. Karena tidak sembarangan mengkufurkan orang itu, tidak sembarangan. Kita petik beberapa faedah. Jadi macam-macam manusia terhadap tauhid itu berbeda-beda. Yang pertama, orang yang mengetahui tauhid tersebut, dia memahami dan segala macamnya, dia tahu, dia mengetahui, tetapi
Dan dia juga mengetahui kesyirikan itu dosa yang besar, tetapi tidak mau mempelajarinya. Ini tipe manusia yang pertama. Dia tidak mau mempelajarinya. Karena Allah tidak inginkan kebaikan. Karena may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang inginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah fakihkan dia terhadap agama. Berarti Allah tidak menginginkan kebaikan bagi orang yang pertama ini. Yang kedua, sama juga dia mengetahui tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, tentang bahaya kesyirikan, tetapi dia mencelanya. Ada dari umat ini yang mencela dakwah tauhid. Sedikit tauhid terus itu. Apalah dibahasnya? Katanya kita tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ya memang secara garis besar mengetahui kita semuanya yang berKTP Islam, ahlul kiblah, orang yang kiblat kita sama. Tetapi bagaimana prakteknya? Apakah betul-betul murni yang hatinya tergantung hanya kepada Allah semata, atau dia ambil sesuatu yang lain tetapi dia ada kecintaan di situ, ada harapan di situ, ada rasa takut di situ. Itu yang bisa seseorang terjerumus terhadap perihal tersebut. Lalu yang ketiga, orang yang memahami tauhid juga, tetapi dia mengetahui semuanya, tetapi dia tidak mau orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mengetahuinya. Ini aneh juga orangnya. Aneh juga. Dia mengetahui ini kebaikan ini, tetapi hanya dicukupkan untuk dirinya. Kesal juga dia orang lain tahu. Aneh. Ini rasa jiwa yang seperti ini aneh. Tidak ada jiwa kasih sayang dalam dirinya. Seharusnya ada. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Sebagaimana kita mencintai terhadap diri kita, kita begitu juga dengan saudara kita. Ingin juga saudara kita mendapatkan kebaikan. Adapun yang keempat, yaitu orang yang tidak termasuk yang garis di atas, tetapi dia tinggal di negeri orang kafir. Ketika terjadi peperangan, dia juga memerangi kaum seperti orang-orang yang belum hijrah, ikut juga berperang pada perang Badar. Padahal dia beragama Islam. Karena apa? Karena mereka pertama tidak mau hijrah, yang kedua mereka menyembunyikan keimanan mereka, dan inilah akibatnya. Itu makanya sebaik-baik walaupun besar gaji orang di negeri kafir pekerjaannya, alangkah indahnya kita tinggal di negeri kaum muslimin, bisa salam, bisa segala macamnya, ada logo halal makanannya, daripada di negeri kafir yang kita tidak tahu bagaimana beribadah saja susah di negeri-negeri kafir. Jadi tentang perkara mengkafirkan ini, kata Syekh, perlu diingat bahwasanya harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, harus ada hukum kafir itu tegak hujah bagi mereka, jadi tidak sembarangan. Karena tidak boleh kita menganggap orang kafir dan segala macamnya, dan ini diluruskan. Jadi kata Syekh Muhammad SAW, maksud dari Syekh ini maksudnya dia mengetahui tetapi tidak mau, masa bodoh, tidak mau mempelajarinya. Itu yang dimaksudnya. Cuek saja, itu yang dimaksudkan mendapatkan celaan yang seperti ini. Masih banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'alif bahwasanya Allah tidak akan mengazab sesuatu, wala yuzlamu rabbika ahada, Allah tidak menzalimi hambanya. Kemudian tentang keyakinan, memang tidak akan mungkin Allah mengazab tanpa ada diutus rasul-rasulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatan ba'da rusul. Jadi Allah mengutus rasulnya sebagai pembawa kabar gembira, peringatan. Jadi nanti manusia tidak ada hujah lagi di hari kiamat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa tidak ada rasul diutus daripada kami, tidak ada Al-Qur'an wahyu turun kepada kami dan segala macamnya. Jadi ini butuh penjelasan yang sangat panjang. Bahkan Nabi SAW pun juga mengatakan tentang uzur tidak tahu ini, bahwasanya ketika malaikat dua gunung menawarkan agar orang Taif ditimpakan dengan gunung tersebut, kata Nabi SAW, sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi harus hati-hati kita terhadap ini. Adapun yang dimaksud di alinea paragraf terakhir yang kita sebutkan tadi adalah orang yang tidak mau belajar sama sekali. Itulah jahil yang dimaksudkan. Baik, mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang sama-sama kita pelajari, karena ini butuh konsentrasi. Kalau akidah kita butuh konsentrasi, dan kalau seandainya tidak pas memahaminya, takutnya jatuhnya ke takfiri.
mudah mengkafirkan orang. Taib, karena sudah azan Isya, kita cukupkan pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan ke pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.